Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Kurniawan dari Lokal 1D, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program mengumpulkan suatu data menggunakan program scanning, descending, dan mencari kata kunci dan keluar menggunakan dari program tersebut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke program yang saya buat. Di program ini saya menggunakan perulangan do while, yang dimana perulangan tuh nih terdapat di sini dan terdapat di sini dia sebelum return. Baiklah, di dalam codingan ini saya memakai 15 data, yang dimana data-data tersebut merupakan suatu perangkat keras dari suatu komputer yang terdapat diantaranya yaitu CPU, motherboard, hard disk, monitor, keyboard, mouse, RAM, prosesor, power supply, LAN card, AGP card, VGA card, FDD atau floppy disk driver, CD-ROM dan modem. Baiklah, sebelum kita masuk ke proses pemrogramannya, di sini saya mendeklarasikan yaitu suatu karakter huruf, string keyword lowercase, int sorter pilih J, kemudian karakter pilihan. Karakter pilihan ini nanti digunakan waktu kita akan memilih apakah kita akan menekan nomor 1 untuk mengurutkan data secara ascending, nomor 2 untuk mengurutkan data secara descending, dan seterusnya. Kemudian saya masukkan ke string array. Nanti string array ini akan keluar di program apabila kita tekan tombol run di sini. Baiklah, seperti apa yang saya bilang tadi, saya menggunakan perulangan do while. Di sini saya menggunakan nama saya, lokal, dan npm agar nanti waktu pengumpulan tugas tidak sama lah dengan yang lain. Kemudian saya menggunakan int size sama dengan size of array strip size of tutup buka kurung string dan tutup kurung. Kemudian cout jumlah data, kemudian cout data. Nah, ini rumus untuk size tersebut, size arraynya. Kemudian di sini kita dikasih pilihan. Pilihannya yaitu cout nomor 1 tekan nomor 1 untuk mengurutkan data secara ascending. Fungsi endline ini untuk mengakhiri perintahnya. Jadi endline ini akan mengakhiri perintah dari suatu cout, yaitu ini. Tekan nomor 1 untuk mengurutkan data secara ascending. Kemudian cout lagi untuk nomor 2 untuk mengurutkan data secara descending. Cout lagi nomor 3 untuk pencarian data atau keyword. Nomor 4 kita tekan nomor 9 untuk exit dari program apabila telah dirunkan atau dijalankan. Nah, ini adalah rumusnya. Cout per n. Di sini kita disuruh milih. Kita disuruh milih nomor berapa? Apakah nomor 1, 2, 3, dan 4? Yang dimana terdapat nomor-nomor yang nomor 1 untuk ascending, nomor 2 untuk descending, nomor 3 untuk keyword, dan nomor 9 untuk exit dari program. Di sini rumus untuk pengurutan data secara ascending. Jadi kita menggunakan rumus ini for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari size, i plus plus. Kenapa ini i ditambah 1? Jadi supaya nanti pas kita diprogram tidak dimulai dari angka 0, tapi dimulai dari angka 1.
Terus yang ini rumus untuk mengurutkan data secara descending. Sama seperti yang tadi. Rumusnya INTI sama dengan 15. I lebih besar dari size. I min. Nah, di sini kita disuruh masukkan yang kata kunci tadi. Apabila kita ingin mencari suatu yang terdapat di dalam 15 data ini, kita bisa mencari kata kuncinya. Nanti akan saya contohkan. Kemudian, nah, setelah itu kita masuk ke ini, if atau if temporary sama dengan keyword lowercase. Cout index I ditambah 1 match. Counter plus. Else cout index I plus atau no match. Jadi maksudnya di sini tuh apabila kita cari data di dalam data ini 15 yang terdapat 15 ini, apabila terdapat suatu datanya, misalnya kita cari CPU, maka hasilnya akan match. Namun yang tidak kita cari itu akan no match. Tidak akan apa namanya gitu, tidak akan jalan, tidak akan ketemu. Nah, di sini kita gunakan perulangan if else, yaitu cout data ditemukan terdapat di nomor berapa gitu. Kemudian data yang match. Jadi data yang ditemukan dan terdapat adalah data yang match. Sedangkan data yang tidak ditemukan adalah data yang tidak match. Kemudian break. Kemudian cout mengucapkan terima kasih dan cout program dari Bagus Kurniawan. Selesai. Kita akan uji coba apabila kita run. Nah, di sini kan muncul apabila kita udah uji coba, muncul ya pilihan seperti ini. Sebentar. Di sini kita disuruh milih. Apabila kan kita kan udah tekan run, hasilnya seperti ini. Nah, jalan ya kan, terdapat dia 15 datanya. Nah, CPU, motherboard, hard disk, monitor, keyboard, mouse, RAM, prosesor, power supply, LAN card, HGP card, VGA card, FDD, CD-ROM, modem. Nah, ini dia datanya. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan sampai 15. Di sini kita akan disuruh masukkan nomor berapa gitu. Pilihan Anda nomor berapa. Apabila nomor 1 mengurutkan data secara ascending, nomor 2 mengurutkan data secara descending, nomor 3 melakukan pencarian data, nomor 9 untuk exit. Di sini kita akan tekan nomor 1 mengurutkan data secara ascending. Sebentar, jaringan. Kita enter. Nah, pengurutan data secara ascending. Ini dia hasilnya. Kemudian program akan jalan terus apabila kita tidak akan mengeluarkannya secara manual. Jadi program tidak akan berhenti, tetap jalan terus kecuali kita tekan nomor 9. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian untuk ascending. Nah, ini dia. Pengurutan data secara ascending. Sama seperti halnya ya. Kemudian kita pilih nomor 3. Mencari kata kunci. Misalnya saya pilih mouse. Ini dah hasilnya. Di sini saya akan mengklik mouse itu nomor 5. Yaitu
Apakah betul nomor 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul nomor 5 mouse. Dan kita cari di sini kata kuncinya itu mouse. Ternyata yang indeks yang match itu nomor 5 yaitu mouse. Dan yang lainnya tidak match karena tidak ada kata kuncinya. Saya ulangi lagi ya. Kita pilih nomor 3 lagi. Kita pilih monitor. Nah, ini dia hasilnya. Monitor itu nomor 7. Nah, yang match cuma nomor 7 yaitu dalam 15 data tadi itu cuma nomor 7 yang indeks yaitu monitor. Kemudian kita tes yang nomor 9 ini apakah betul dia keluar dari program ataukah tidak. Ini dia hasilnya. Ternyata betul, program akan terhenti apabila kita tekan nomor 9. Namun program tidak akan berhenti apabila kita tidak akan menekan nomor 9 tersebut. Program tidak akan mau berjalan lagi karena kita sudah menekan nomor 9 yaitu exit dari program. Demikian dari codingannya, kita masuk ke flowchart-nya. Ini flowchart yang sudah saya print screen. Saya salin di Word. Sebentar saya zoom biar lebih jelas. Nah, di sini kita awali dengan kata mulai. Kemudian kita deklarasikan string array. Kenapa di sini ada tanda buka kurung dan tutup kurung kurawal? Karena di sini kita akan mendeklarasikan banyaknya data. Kita kan nggak mungkin kita tulis semua di sini. Jadi kita cukup tulis dengan seperti ini aja. Kemudian kita deklarasikan cara karakter size sama dengan size array. Kemudian kita inputkan keyword. Kemudian deklarasikan seperti ini. I sama dengan 0, J sama dengan 0. Lanjut. Nah, di bagian ini kita inputkan I lebih kecil dari size atau tidak, dan IJ lebih kecil dari size atau tidak. Kemudian untuk inputan yang lanjutnya, array I sama dengan keyword betul apa tidak, hasilnya nanti match atau tidak match. Array J betul apa tidak, hasilnya match atau no match. Apabila match, maka dia benar, true. Maka di sini inputannya print match. Kemudian apakah dia salah, maka hasilnya di sini false. Maka di program maka hasilnya akan no match seperti yang tadi. Yang sebentar ya, kita run lagi. Nomor 3. Sorry. Mouse ya. Kita gantilah hard disk. Nah, di sini cuman data yang ditemukan terdapat satu data yang match. Jadi yang ketemu itu cuma satu ini, yaitu hard disk yang match. Karena di kata kuncinya kita klik hard disk. Jadi ini benar. Jadi selainnya yang no match ini salah. Kemudian ini apabila dia benar dan apabila dia salah, maka hasilnya seperti ini. Kita awali dengan nomor 1, indeks 1 sampai indeks ke-15, I sama dengan I ditambah 1, J sama dengan ditambah 1. Nah, di sini kita disuruh menginputkan nomor berapa yang akan kita input di sini. Nomor 1 menggunakan data secara ascending, nomor 2 menggunakan data secara descending, nomor 3 mencari data, dan nomor 9 untuk keluar. Kemudian kita akhiri dengan program stop. Demikian dari flowchart-nya. Kita akan masuk ke pseudocode-nya. Nah, ini pseudocode dalam bentuk algoritma untuk mencari program ascending dan descending. Yang pertama yaitu declaration karakter huruf pilihan, declaration string keyword lowercase.
Declaration int counter, pilihan J, declaration string array. Sebenarnya pseudocode ini adalah sama seperti bahasa kita sehari-hari, namun diimplementasikan ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Jadi bentuknya seperti ini, tidak jauh berbeda dengan program yang kita buat tadi. Cuman di awal dari kita mendeklarasikan pseudocode tidak sama dengan di awal kita mendeklarasikan suatu source code dan flowchart. Kemudian kita masuk ke from keyword, get keyword lowercase, dan kita tetap menggunakan perulangan do while, rumus-rumusnya yang tadi di program yang kita jalankan. Di sini kita akan diperintahkan untuk mengeprint, print nomor yang kita inginkan, yaitu nomor 1 untuk ascending, nomor 2 descending, keyword lowercase, kemudian exit, kemudian next, print. Print di sini bertujuan untuk print apakah data tersebut match ataukah tidak. Nah, kemudian else, kemudian print lagi data tersebut no match ataukah match. Tutup kurung, while dan and if dan next, kemudian end, selesai. Baiklah, demikian penjelasan dan presentasi dari tugas tentang program ascending dan descending. Apabila ada salah kata atau salah dalam pengucapan dan salah dalam pembuatan program, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.